Oke, baik. Sekarang melanjutkan video sebelumnya. Jadi sudah membuat soal, sudah membuat ujian. Nah, sekarang kita akan membuat template atau kolom-kolom yang nanti akan menampung hasil nilai dari soal yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat apa itu namanya ujian. Jadi sebelumnya sudah dibuat soal ujian. Nah, kemudian kan sebelum dikasih rumus, kita menyiapkan tempat atau wadahnya dulu gitu. Jadi membuat template kotak-kotak apa seperti Excel lah. Nah, di Google ini atau bisa dibilang aplikasi Excel online itu adalah spreadsheet. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan Google Form untuk membuat ujiannya, nah sekarang saat ini atau sekarang akan praktek menggunakan Google Spreadsheet. Oke baik, jadi yang pertama bisa dibuka dulu Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan awal dari Google Spreadsheet. Di sini adalah file-file yang pernah dibuat. Jadi berhubung ini online kan, jadi tidak perlu takut filenya hilang atau misalkan ganti laptop. Jadi Bapak Ibu bisa membuat atau mengakses atau membuka itu di mana saja asalkan ada koneksi internet. Nah, jadi salah satu kelebihan spreadsheet ini yaitu bisa dibuka secara online dan datanya itu tersinkronasi. Jadi terhubung, cukup menggunakan satu email Google atau Gmail itu nanti bisa mengakses. Kalau kita sering sebut itu adalah Office kalau di Microsoft. Nah, kalau di Google itu ada formulir. Formulir itu Google Form, kemudian ada Google Doc itu seperti Word, kemudian ada spreadsheet ini seperti Excel. Oke, baik. Langsung saja kita praktek. Bisa dibuka atau dibuat sheet baru atau file baru ada di kanan bawah. Itu bisa diklik tombol plus. Itu untuk membuat dokumen baru. Nah, pertama mungkin bisa diberi judul dulu. Misalkan ini untuk rekap nilai gitu kan. Rekap nilai. Nah, kemudian itu adalah judul, lalu kita masuk ke kolomnya. Ini bisa diisi mungkin yang pertama kelas. Nah, itu kelasnya nanti akan muncul di sebelah sini. Oke, jadi yang atas itu adalah kelas, kemudian yang bawah baru baru apa? Tabel atau daftar nilainya. Jadi di sini kita butuh nama siswa. Oh, nomor dulu, maaf. Yang pertama nomor. Nanti kalau berdasarkan contoh sebelumnya itu kan cuma ada 3. Ini ini bisa di double klik biar otomatis menyesuaikan. Kemudian setelah nomor di sini ada nama. Nama, lalu di sini nilai. Nilai. Nah, kelebihan di ini nanti kita akan menyambungkan untuk ujian. Jadi tidak hanya satu nilai. Misalkan ini untuk nilai apa itu namanya? UTS. Nah, atau mungkin ulangan harian. Misalkan ini untuk nilai ulangan harian 1. Nah, kemudian nanti bisa dipraktekkan lagi untuk nilai ulangan harian kedua di sebelah kanannya. Kemudian nilai ulangan harian ketiga. Jadi nanti seperti ada rekap nilai yang memanjang seperti itu. Nah, jadi kalau ini untuk pelatihan ini kan kita hanya belajar satu saja. Berarti ini bisa langsung spesifik ke mungkin mata pelajarannya seperti matematika sesuai soal yang sudah dibuat kemarin. Jadi misalkan ini untuk ujian yang lebih dari satu mapel pun juga bisa. Misalkan di sini matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada lagi IPA, IPS seperti itu. Jadi
cukup dengan satu Excel atau satu spreadsheet ini kita bisa merekap semua apa ya, semua ujian, semua mapel. Misalkan seperti UTS gitu kan tidak hanya satu mapel. Nah, nanti bisa direkap ke dalam satu spreadsheet ini. Dan jika membuatnya otomatis, nanti nilainya juga akan terekap secara otomatis ke sini. Jadi misalkan kemarin contohnya nama Agus, Khairul, dan Ratih. Nah, ini contoh yang kemarin dibuat. Kemudian nilainya dikosongi. Jadi nanti nilainya akan terisi otomatis sesuai dengan hasil ujian yang dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu. Jadi ketika siswa tersebut selesai mengerjakan ujian, nanti nilainya akan muncul secara otomatis di sini. Nah, biar bisa muncul bagaimana? Itu nanti perlu ditambahkan yang namanya rumus atau formula di spreadsheet ini. Rumusnya nanti akan diajarkan pada materi selanjutnya ya. Seperti rumus Excel, nanti menggunakan sedikit logika untuk memanggil hasil nilai dari ujian. Oke, biar lebih rapi mungkin bisa diberi border. Nah, ini klik yang ini. Jadi nanti ada border atau garis di kanan kiri. Nah, mungkin untuk template-nya simple seperti ini. Jika ingin dikembangkan lagi kan nanti bisa semakin ke kanan. Misalkan untuk bahasa Indonesia di sebelah kanan, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan seterusnya, semua mapel nanti akan muncul menjadi rekap nilai yang utuh gitu, yang banyak. Nah, kemudian judulnya sudah. Di bawah ini bisa di rename juga. Klik kanan diganti nama, rekap nilai. Nah, sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menggabungkan dari formulir atau ujian yang kemarin sudah dibuat ke spreadsheet yang saat ini kita buat. Oke, langkahnya pertama buka dulu untuk Google Form-nya. Salah. Membuka tab baru ya biar nanti mudah. Oke, bisa dibuka Google Form dulu. Oh iya, yang ini ujian kelas 2, ujian matematika kelas 2 semester 1. Nah, ini kemarin lupa. Jadi untuk ujian itu bisa juga ditambahkan judul biar, nah, ini kan tinggal diklik otomatis. Jadi nanti kalau dicek itu enak. Jadi ada judulnya. Kalau tadi kan untitled. Nah, untitled form gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah ujian matematika kelas 2 seperti itu. Jadi fungsi judul di situ adalah memudahkan kita ketika mencari file tersebut. Nah, ini ujian yang kemarin sudah dibuat. Kemudian bagaimana cara menggabungkan ke spreadsheet? Itu bisa diklik respon. Nah, di sini ada logo atau simbol atau ikon spreadsheet, itu bisa diklik. Nah, kemudian pilih spreadsheet yang ada. Jangan buat spreadsheet baru karena kita sudah membuat, jadi pilih yang spreadsheet yang sudah ada. Kemudian diklik pilih. Nah, pilih yang mana? Karena di sini saya ada beberapa. Ini spreadsheet untuk rekap-rekap pelatihan yang lain. Jadi pilih yang rekap nilai yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian bisa diklik pilih. Nah, ini sudah terhubung. Jadi ini kan yang rekap nilai. Ini hasil ujiannya. Jadi misalkan nanti di sini tampil nilainya saja. Untuk melihat data utuhnya di mana, nah itu bisa di form respon 1. Atau mungkin ini bisa dirubah namanya, disesuaikan dengan nama ujiannya, ujian matematika kelas 2 semester 1. Nah, dipas ke sini. Nah, gini kan, jadi nanti misalkan di sebelahnya ada lagi ujian
IPAS kelas 2 semester 1, ujian IPAS kelas 2 semester 1 seperti itu. Jadi nanti di sini ada namanya, ini nama, ini kelas, kemudian ini untuk detail soalnya, lalu skornya ada di sini. Nah, nanti skor tersebut akan muncul secara otomatis ke rekap ini. Jadi fungsi dari template ini adalah menjadi wadah nilai siswa yang telah mengerjakan itu agar bisa ditampilkan secara otomatis di sini. Baik, untuk videonya cukup